Iya Pak. Nggak tahu ya. Ya. Kalau Bapak pribadi setuju nggak kalau ada pembangunan gereja di sini? Kalau saya nggak setuju Pak. Nggak setuju ya. Nggak setuju. Kalau boleh tahu tuh kenapa Pak, alasannya Pak? Ya dari dulu kan ini kan Islam. Nah, Banten ini Islam kan. Iya. Nah, Tapi kan ada juga teman-teman yang beragama lain gitu Pak. Dari ada yang Kristen juga. Nah, itu gimana ibadahnya mereka Pak kalau nggak boleh bangun gereja? ya sekarang kan kembali ke kitanya masing-masing Pak. Maksudnya gimana tuh Pak? Iya kalau mau sholat ya kembali ke kita sendiri. Iya, maksudnya kalau teman-teman Kristen ini kalau beribadah kan butuh gereja. Tapi kalau nggak diizinin kan nggak bisa bangun mereka gitu Pak. Gimana tuh Pak? Ya harus dia minta izin dulu sama Pemda tempat. Oh, Pemda ya. Tapi kalau tadi ada beberapa teman yang saya tanya di sini mereka banyak yang nggak setuju dan juga mereka sebenarnya nggak mau berstatement apa-apa. Tapi kalau Bapak ini mau dan kalau Bapak sendiri tidak setuju Pak ya? Kalau saya nggak setuju. Karena di sini mayoritas Islam, Pak. jadi nggak boleh bangun gereja. Oke, siap. Kalau gitu Pak, terima kasih banyak Pak ya. Siap. Ada lagi yang viral nih, Kota Cilegon itu menolak pembangunan gereja. Saya mau ketawa sih sebenarnya. Kenapa? Indonesia ke hari ini masih begitu ya, lucu gitu lah. Oh iya, Anda tahu NTT kan, provinsi saya. Itu kota dengan mayoritas Katolik, provinsi dengan mayoritas Katolik, dan setiap kotanya itu dijuluki kota 1000 gereja. Ya Kristen juga banyak sekali di sini. Artinya mayoritas Kristen lah ya. Tapi tahukah Anda, di NTT kami yang terkenal dengan kota ribuan gereja itu, jumlah masjidnya juga itu tidak terhitung di sini. Banyak sekali masjidnya. Kalau kami saja di daerah yang mayoritas Kristen dan Katolik memberi ruang yang begitu luas kepada kaum Islam untuk mendirikan rumah ibadahnya, masjid, lantas di sana kok begitu ya? Ayo datang ke sini. Selain masjid dengan secara tegas dengan putusan wali kota untuk menolak dan melarang pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon. Jadi apakah benar Cilegon dikenal sebagai kota intoleran? Menurut penelitian hasil dari Setara Institute, dikatakan di 2015 Cilegon adalah kota dengan kondisi intoleran nomor 15 dari bawah. Dan hal ini terus mengalami fluktuatif naik turun sampai pada akhirnya di tahun 2021 Cilegon naik ke peringkat 3 dari bawah. Nah, teman-teman di sini bisa cek. Teman-teman bisa lihat sebenarnya di Cilegon sendiri, teman-teman, tidak ada tempat ibadah lain itu selain masjid yang dibangun di sana. Teman-teman bisa cek. Kalau teman-teman cari di Google Maps, teman-teman cari gereja, hanya ada satu gereja yang ada di sana, gereja Katolik. Itu pun bukan dalam bentuk bangunan fisik. Dia beribadah di gedung serbaguna. Lalu coba teman-teman cek juga vihara semisal. Teman-teman nggak akan menemukan vihara. Yang teman-teman temukan adalah tempat belajar meditasi untuk agama Buddha. Nah, lucunya yang menarik teman-teman, ketika dicari, ini ada Gereja Pantai Kosta Indonesia, GPI, Cilegon, itu justru tempatnya bukan di Cilegon, tetapi di Serang, kota Serang. Dan ini belum tempat ibadah agama yang lain, Pura, Konghucu, itu juga nggak ada. Nah, padahal teman-teman, menurut Tirto, jumlah keberagaman di kota Cilegon itu juga lumayan banyak begitu ya. Tetapi kok bisa tempat ibadah itu tidak ada, seakan tidak boleh di kota Cilegonnya. Perlu melihat dari sejarah kota Cilegon itu sendiri. Kota Cilegon itu berada di daerah yang sangat strategis teman-teman. Oleh karena itu di masa Orde Lama, pemerintah Indonesia menunjuk kota Cilegon pada waktu itu masih bagian dari Kabupaten Serang sebagai tempat didirikannya pengolahan biji besi
dan produksi terbesar di Indonesia atau lebih dikenal di Asia Tenggara, yaitu Krakatau Steel. Tetapi dan bangunannya terjadi beberapa masalah satu dengan yang lain. Salah satunya adalah timbulnya kecurigaan kristenisasi atau penyebaran agama-agama yang dianggap dapat merusak kultur atau adat istiadat Islam yang sudah ada dan hidup di kota Cilegon. Untuk itu, di tahun 70-an, Bupati Serang pada waktu itu, Ronggo Waluyo, akhirnya membuat kesepakatan agar tidak dibangun tempat ibadah agama lain di kota Cilegon. Tapi bagaimana ketika kita lihat sekarang? Sebenarnya Krakatau Steel juga sudah memberikan banyak sekali solusi. Salah satunya menyediakan bis antar jemput kepada umat beragama lain untuk mengantar mereka beribadah di kota terdekat, yaitu kota Serang. Nah, sekarang menurut teman-teman, kira-kira aturan ini masih relevan nggak sih kalau berlaku di situasi sekarang atau kondisi saat ini? Diskusi yuk. Saya ucapkan terima kasih kepada pendekar-pendekar Cilegon dalam acara penolakan seluruh pendirian gereja di Cilegon City atau di seluruh kota Cilegon ini. Pokoknya Cilegon itu kota paling islami, nggak boleh ada gereja satupun di Cilegon. Lah, di Arab Saudi yang notabene negara Islam, itu di situ tetap ada gereja untuk umat non-muslimnya. Bodoh amat, itu kan di Arab Saudi. Kita lagi ngebahas di Cilegon. Berarti pura, wihara, kelenteng itu juga nggak boleh ya? Iyalah, semuanya nggak boleh. Iman kita kan lemah. Baru ngelihat salib aja kayak ada Roh Kudus datang ngajakin kita untuk kembali ke jalan yang benar. Seolah-olah kita anak domba yang hilang. Hah? Berarti lu ini anak domba yang hilang? Bukan, kita bukan hilang, cuma nyasar. Pokoknya sudah fix ya, di Cilegon itu nggak boleh ada rumah ibadah untuk agama lain, ya kan? Tapi kok di Cilegon itu banyak pijet plus-plus, terus ada tempat karaoke, terus ada diskotiknya juga. Loh, mas, lah, masnya hilang. Shalom, puji Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di Cilegon, kami dari Kalimantan Timur. Berdoa untuk saudara, bahkan saya percaya juga saudara-saudara dari seluruh pelosok, dari seluruh dunia. Berdoa untuk saudara, untuk menguatkan saudara. Tetap semangat, tetap kuat, tetap respon yang benar. Memang domba harus tinggal di tengah-tengah serigala, ilalang dan gandum harus tumbuh bersama-sama. Justru respon yang benar waktu mungkin saudara saat ini sedang diintimidasi, ditolak, dibenci, difitnah, dipersekusi, atau mungkin lagi dianiaya, tetap semangat. Saya mau pesan dari sini dan berdoa bagi saudara supaya saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Bagaimanapun caranya saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Entah saudara beribadah di rumah atau di tempat-tempat yang sudah disetujui, disepakati, tetap beribadah. Jangan kendor, jangan takut, jangan cemas. Terus beribadah, terus lakukan hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai api kita padam. Yang kedua, tetap lepaskan pengampunan daripada Tuhan. Kalau kita benci sama orang yang benci kita, kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita sama orang-orang kafir yang nggak kenal Tuhan? Mereka juga akan melakukan hal yang sama. Tapi ajaran Tuhan Yesus, bahkan di saat yang tersulit saat ini, saya percaya saudara-saudara di Cilegon mampu mengerjakannya, mampu melakukan firman Tuhan, yaitu terus berdoa, melepaskan pengampunan, mengasihi bagi saudara-saudara yang mungkin saudara sedang dimusuhi, dihina, difitnah. Tetap kasihi musuh, tetap
cintai mereka, tetap doakan mereka dalam kasih Tuhan. Waktu kita melakukan ini, kuasa pengampunan itu bekerja. Waktu kita respon benar, maka Tuhan akan berperang ganti gerejanya. Tuhan akan membela umatnya. Itu kekuatan Tuhan tidak terbatas. Jangan cepat-cepat mengumbar kemarahan, kebencian, nggak boleh menghakimi, nggak boleh, saudara. Tetap ada di jalur kebenaran, tetap ada di jalurnya Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan yang menyatakan kuasanya supaya menjadi indah pada waktunya. Saya percaya bahwa anugerah Tuhan menguatkan saudara hari-hari ini, dan kuasa Tuhan mengerjakan kasih karunia yang membangkitkan kekuatan dan kemenangan dalam hidup saudara-saudara yang ada di Cilegon. Terus mengasihi, terus beribadat, terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati. Menolakkan seluruh pendirian gereja di. Menurut saya, agama yang selalu mengusik atau bahkan mengganggu agama yang lain, itulah agama yang belum punya dasar iman dan moral yang matang. Benar apa yang dikatakan oleh orang bijak, padi yang semakin berisi akan semakin merunduk. Dan agama yang semakin agamis akan selalu menunjukkan imannya lewat perbuatan yang penuh cinta dan damai. Maaf, katanya agama yang mayoritas, agama yang besar. Hendaknya menurut saya, agama yang mayoritas hendaknya memberi contoh dan teladan kepada agama yang minor. Kita harus sadar, Indonesia ini bukan hanya milik satu agama, tapi ada beberapa agama, dan semua agama itu punya hak dan kewajiban yang sama dan merata. Maka kalau Indonesia bukan milik satu agama, hendaknya kita menunjukkan sikap toleransi, bukan intoleran. Karena itu, orang, agama, apapun itu yang bersikap toleran, hendaknya menganut dan melakukan prinsip ini. Kita merangkul, bukan memukul. Kita mendidik, bukan menghardik. Kita membina, bukan menghina. Kita mengajak dan bukan menginjak. Kita mengenali, bukan membuli. Kita bersatu, bukan berseteru. Kita menjadi perekat dan bukan penyekat. Karena itu, mari semakin menyadari bahwa agama itu, agama yang ada di Indonesia itu punya hak yang sama berdiri di bumi Indonesia ini. Maka mari menjadi perekat dan bukan penyekat. Salam toleransi untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang. Saya mau numpang berpendapat tentang penolakan pembangunan gereja yang ada di Cilegon. Bahwa di sana juga terdapat banyak orang Nasrani, orang percaya Yesus, dan yang saya tahu negara menjamin kebebasan beragama tidak terkecuali di Cilegon. Ya, yang saya mau sampaikan di sini bahwa Anda yang intoleran, mari datang ke Kota Manado. Di Kota Manado itu adalah mayoritas orang-orang Kristen yang percaya Yesus. Dan di Kota Manado tersebar begitu banyak masjid di mana-mana, tanpa kami harus mengganggu mereka beribadah. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Anda begitu takut pada waktu ada gereja mau dibangun, pada waktu orang-orang percaya Yesus mau datang memuji Tuhan? Kenapa harus ditakutkan? Ada apa?
Kenapa kalian orang-orang intoleran, tidak semua ya, tidak semua, orang-orang intoleran yang datang dengan kain kafan harus menteror pembangunan gedung gereja? Apakah memang wajah Indonesia seperti ini? Ya, apakah memang pembangunan gereja menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan? Apakah memang pembangunan gereja mengganggu sekitar sampai-sampai Anda gemetar dan melakukan demo pembangunan gereja? Bukankah gereja itu tempat beribadah hanya orang-orang yang percaya Yesus? Dan gereja juga beribadah, sepengetahuan saya, suaranya hanya terdengar di dalam gedung itu sendiri. Come on lah, Indonesia, bangkit. Kami mengasihi Indonesia, berdoa semoga Tuhan memberikan pewahyuan yang baru supaya orang-orang yang menolak ini mengalami mujizat. Haleluya.